Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dijers? Pastinya pada sehat semua ya di rumah. Kembali lagi bersama saya senang sekali bertemu lagi dengan para Dijers di acara Talent Talks Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu sepasangan suami istri. Dan katanya nih, si istri mendapat dukungan penuh dari sang suami untuk ikut pelatihan di DTS. Nah, penasaran kan teman-teman semua di rumah, para Dijers, bagaimana sih ceritanya sang suami istri saling mendukung dalam mengikuti pelatihan DTS? Langsung saja di tengah-tengah kita ada Mas Abdul Gofur dan juga Kak Rizky Amelia Nur Afni. Halo, apa kabar Mas Abdul dan Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi gimana nih perjalanannya? Lancar ya? Lancar. Cukup lancar sih karena Lancar ya? nggak sampai 1 jam. Iya benar. Tapi perlu diingat nih teman-teman para DJ semua, kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum acara ini mulai kita sudah swab antigen dan pastinya kita semua sudah aman di sini gitu DJers. Nah, tadi kan saya sudah singgung tuh Kak Rizky dan Mas Abdul. Katanya ada dukungan penuh nih dari suami. Gimana? Coba diceritain untuk ikut pelatihan DTS. Waktu ikut pelatihan di TIAS ini, ya mungkin awal-awalnya saya lagi gabut aja ya karena udah saya ngerjain semua pekerjaan rumah. Terus ngelihat suami yang kebetulan kerjanya sebagai programmer. Saya ngelihat kayaknya keren gitu ya, ngelihat workshopnya dia. Terus minta diajarin, boleh dong diajarin gimana nih cara jadi programmer. Terus dia nyaranin ikut pelatihan aja. Terus kita scrolling Instagram. Terus dia ngasih tau, di TIAS nih kayaknya bagus. Oke, jadi emang terinspirasi dari suami ya? Karena suami juga ikut bekerja di bidang IT gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, pelatihan apa nih yang kamu ikutin di DTS kemarin? Saya kemarin ikut program Thematic Academy. Temanya Indonesian Women in Tech. Itu programming with Python ya. Oh gitu. Oh keren banget sih, emang itu salah satu tema pelatihan yang sangat diminati juga untuk ibu-ibu masa kini gitu, mungkin untuk nanti mengajari anak-anaknya di masa akan datang. Nah, untuk Mas Abdul sendiri nih, kenapa sih mengizinkan sang istri Kak Rizky ini untuk ikut pelatihan DTS? Sebenarnya ini sih seringkali tuh istri ngeliat waktu kerja itu penasaran gitu, penasaran. Jadi beberapa kali juga dikirimin ini ya link-link buat tutorial gitu, banyak yang gratis. Cuman karena kesibukan ibu rumah tangga itu kadang skip gitu. Skip. Ya udah ketemu itu di TS kan dia punya durasi, dibimbing bareng-bareng dan bahasa Indonesia pula. Ya udah saranin aja ke situ. Soalnya kan kalau dituntut dalam durasi 3 bulan, 1 bulan ya? 1 bulan dan bareng-bareng biasanya lebih termotivasi gitu. Iya betul. Iya, tapi Mas Abdul sendiri tahu banget pelatihan DTS ini dari sosmed ya? Apa dari yang lain? Iya, sosmed, Instagram sih. Instagram ya? Berarti emang nyampe ya ke Mas Abdul ya? Untuk kemarin pelatihannya Kak Rizky sama yang ikut Kak Rizky doang ya? Apa Mas Abdul juga? Saya doang. Kak Rizky doang. Itu gimana tuh ceritanya? Mungkin dari yang pertama, apalagi makan bareng, lagi makan pagi atau makan malam, itu ceritanya ngajak si Kak Rizky untuk pelatihan DTS itu gimana tuh? Lihat-lihatan, aduh chemistry-nya mantep banget ya emang. Rumah tangga baru nih emang nih. Kita kadang kan ini ya, sering waktu nyantai gitu scroll Instagram bareng gitu. Kebetulan saya follow akun-akun kayak Indonesia Baik, Kominfo kayak gitu, di coding. Nah, termasuk waktu scroll gitu ngelihat Kominfo kalau nggak salah atau Indonesia Baik gitu. Itu ada Indonesia di TS itu Women in Tech gitu. Pengenalan pemrograman dengan Python. Kayaknya cocok nih. Ya udah disaranin aja gitu. Oh itu lagi makan malam betul. Yang ini ada pelatihan yang kayak gitu. Apa gimana tuh? Lagi ini aja, waktu nyantai aja. Oh lagi nyantai sama anak-anak gitu lagi ngobrol ya. Anak-anak udah tidur waktu itu. Jadi kita bisa scroll Instagram. Biasanya kalau ada anak-anak kan
nonton sibuk ya. Cocomelon. Iya. Iya, beda lagi cerita kalau ada anak-anak ya. Ya tapi kan Mas ini nyuruh banget nih untuk ikutin pelatihan DTS. Apa sih yang Mas lihat tuh? Kenapa harus pelatihan DTS yang diikutin istri? Kan masih banyak nih pelatihan-pelatihan digital lainnya di Indonesia. Kenapa harus spesifik ikut DTS? Biasanya ya, kalau pelatihan itu sebenarnya banyak yang gratis bahkan iya, benar. di luar sana gitu. Cuman kita harus baca sendiri gitu, emang kita sendiri yang harus menentukan gitu. Cuman di DTS tuh kan emang bareng-bareng gitu, bareng-bareng dan berdurasi. Jadi kayak kita tuh terpacu, termotivasi untuk selalu ngejar target gitu. Kadang kalau emang yang di luar sana tuh harus belajar sendiri, kadang ini skip gitu, nggak konsisten. Iya sih, benar-benar setengah-setengah gitu. Nggak dikejar deadline biasanya kan ya. Iya, benar-benar. Dikejar deadline ngebut langsung belajar. Tapi ada nggak sih di sela-sela pelatihan, Kak Rizky lagi ikut pelatihan, Mas Abdul lagi berangkat kerja atau pulang kerja, ada quote-quote semangat nggak dari Mas Abdul? Coba Kak Rizky, sayang semangat ya gitu. Dukungannya sih dia bukan tipe orang yang ini ya verbal ya. Dukungannya oke, kamu belajar, saya jaga anak gitu. Kayak gitu. Oh, jadi emang sudah bagi-bagi ya? Memang cara ngedukungnya dia langsung lewat tindakannya. Asik, ini nih yang dicari-cari nih di Jeers nih, cowok-cowok yang nggak banyak janji gitu ya Mas Abdul ya. Pastinya dong. Pastinya, bener. Nah, kan kalian udah menikah tuh udah berapa lama? Setahun? 3 tahun. Apa DTS ini mempertemukan kalian untuk coba diceritain dong. Udah nikah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun? 3 tahun. Oh. Anak udah 2. Udah 2? Iya. Aduh, itu gimana tuh cara mengatur waktunya sambil ikut pelatihan DTS, ngurus suami, masak, itu gimana? Coba ceritain. Apa suami setiap hari minum air putih doang apa gimana? Kasian banget ya. Enggak, waktu itu kebetulan kita lagi main ke rumah ibu saya di Jawa Tengah. Itu ketika pagi saya bantu beres-beres ibu, bantu masak, ya ngerjain segala pekerjaan rumah tangga ya. Terus ketika udah waktunya live season, ibu saya jagain anak saya. Nah, ketika beliau berangkat kerja, beliau juga kebetulan kerja, jagain pasien. Anak-anak dioper ke suami. Waktu suami lagi longgar. Nah, ketika beliau lagi ada meeting juga, ya udah anak-anak berkeliaran samping saya, megang kertas sama buku, minta digambarin ini itu, saya lagi belajar juga. Oh iya gitu sambil. Ya dia ikut in frame, kadang dosennya kan maksudnya pematerinya minta, ayo tunjukin dong mukanya mau kenal gitu. Beliau ngelihat ada yang bawa anak juga gitu. Tapi seru ya selama ikutin pelatihan ya? Iya, seru. Nah, kan istri ikut pelatihan nih dari sarannya Mas Abdul. Mas Abdul terasa menyesal nggak nih menyuruh istri ikut pelatihan DTS ini sampai aduh kenapa ya jadinya repot sendiri apa gimana? Enggak sih, sebenarnya lebih ke justru seneng karena sekarang istri udah ngerti kalau saya lagi baca-baca atau lihat meme programming. Dulu nggak ngerti. Dulu bengong aja. Ini lucunya di mana? Iya, benar. Tapi Mas Abdul sendiri ada background IT sebelumnya? Sama sekali. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak ada. Awalnya apa? SMK jurusan otomotif. Bahkan sempat kerja setahun jadi operator produksi di Daihatsu. Terus sambil waktu habis dari Daihatsu gitu kerja di bengkel perkakas. Ada teman yang bukan teman sih, lebih kayak paman sih, lebih kayak paman gitu. Ngenalin dia, oh ini nih cukup menjanjikan gitu. Dikenalin web development. Gitu. Terus suruh searching sendiri dan tertarik gimana kita nyusun baris kode gitu, tapi tampilnya tampilan website gitu. Jadi tertarik terpacu lah tuh ya. Akhirnya belajar sendiri. Iya, benar. Jadi emang backgroundnya nggak ada basic IT ya? Sama sekali ya. Tapi ada ada mengalami kesulitan nggak sampai udah jago nih sekarang gitu misalnya? Banget sih waktu tahun itu ya,
tahun itu tuh belum banyak tutorial bahasa Indonesia sama sekali. DTS kayak gini belum ada waktu Nggak itu. ada ya kayak gini-gini Belum ya. ada. Jadi tutorial dari way3schools.com bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris aja nggak jago-jago banget, Iya, bener, apalagi bener. ini belajar pemrograman pakai bahasa Inggris. Jadi ya sambil baca way3schools.com, nyari di YouTube, berulang-ulang aja tuh, ulangin sampai ngerti, Sampai paham ya. paham. Jadi itulah DJers zaman sekarang ya kan, ilmu sudah banyak sekali bertebaran di sosial media, di internet. Makanya sayang banget kan untuk nggak dimanfaatin nih, seperti Mas Abdul yang tadinya SMK otomotif jadi terjun ke IT. Itu keren banget Mas menurut saya. Tapi Mas Abdul mungkin ada rahasia nggak sampai dari yang itu kan jomplang banget tuh ya, dari otomotif ke IT, itu ada rahasia belajarnya sendiri nggak, atau emang setiap hari belajar gitu? Kak Rizky gimana nih melihatnya nih? Apa Mas Abdul kesehariannya gimana? Iya gitu, dia bahkan walaupun bisa dibilang udah lama ya, 5 tahun di programnya. Aduh jadi panik, kalian lihatan mulu nih di Jiros nih. Gimana nih? Walaupun udah lama dia berkecimpung di dunia IT, tapi masih sampai sekarang pun dia tetap belajar. Jadi pagi sampai sore kerja, istirahat, terus tengah malam dia buka laptop belajar gitu. Oh jadi gitu ya rahasianya ya. Iya, tetap Emang belajar. demen belajar ya ke Mas Abdul nih ya. Harus suka sih, Iya, kalau bener. nggak suka ya kadang ketinggalan. Betul. Tapi ada pengalaman yang Kak Rizky inget gak selama mengikuti pelatihan DTS, atau pengalaman yang sampai sekarang nih, aduh gue keinget banget nih selama mengikuti pelatihan tuh apa tuh? Mungkin ada serunya, ada nangisnya. Ada waktu pelatihan itu kan kadang karena saya memang beneran dari nol ya belajarnya, jadi kadang materinya tuh terlalu cepat buat saya, atau ada materi yang nggak saya ngerti. Itu setiap anak-anak udah tidur, waktunya kita istirahat, saya ulang lagi materinya sambil minta diajarin, ditutor sama suami saya sendiri. Ini gimana? Sambil pacaran gitu. Ya sih, kembali di masa pacaran ya. Berarti suami Kak Rizky ini mendukung penuh dan juga berkontribusi lebih lah dalam Kak Rizky mengikuti pelatihan DTS ini. Karena emang Mas Abdul sendiri kan yang ngajak Kak Rizky gitu. Tapi maksudnya materi apa aja nih yang Kak Rizky dapetin selama mengikuti pelatihan DTS? Kok Mas Abdul bisa gitu? Oh, materinya dari basic banget ya memang. Pemrograman dari Python kita diajarin dari data types, variable, loops, sampai ke modules, package, OP, itu semuanya sampai kita bisa bikin satu program gitu di final project itu. Walaupun bareng-bareng sih ngerjainnya, dan saya juga dibantuin sama beliau, tapi ya lumayan cukup bekalnya buat kita bikin satu program itu. Oh, apa tuh nama program itu? Waktu itu saya bikin game ya bareng teman-teman. Game apa? Gamenya kayak game Flapping Bird gitu. Game, tapi sayangnya nggak kepilih ke 5 besar terbaik ya, 5 terbaik game. Nanti tahun depan ikut lagi. Insya Nanti Allah. ikut lagi ya, benar. Nah, nih Mas Abdul sebagai seorang yang terjun di bidang IT lah, bisa dibilang seperti itu, melihat materi-materi yang Kak Rizky pelajari selama ikutin pelatihan DTS, itu menurut Mas Abdul gimana tuh materinya? Apa berbobot atau enggak? Atau sepele ini materi apa gimana? Cukup berbobot sih, karena apa ya, yang diperlukan buat terjun ke dunia pemrograman tuh didapat semua gitu. Basic-basicnya ada, terus juga logika-logika pemrograman gitu, gimana cara berpikir sebagai programmer itu terbentuk di sana. Soalnya kan langsung final projectnya kan bikin program tuh. Jadi basicnya itu emang diterapin semua di situ. Di paling enggak udah ngerti susahnya bikin program. Udah ngerasain ya. Udah ngerasain ya. Tapi ada ini nggak sampai begadang-begadang gitu nggak? Ada setiap hari ya? Tentu aja ada. Yang waktu kita bikin final project itu kan ya, karena teman-teman mungkin semuanya, teman-teman satu grup saya ada yang kuliah, kita susah nentuin waktunya kapan gitu. Ya udah dikerjain
malam-malam. Tapi begadang ya. Tuh boleh dibilang tuh sama teman-teman yang satu grup tuh mungkin apa nih yang apa namanya ada pesan atau kesan sama teman-teman yang satu grup Kak Rizky. Siapa aja tuh? Ada Kak Putri, ada Kak siapa yang namanya? Aurel, Kak. Ada satu lagi susah namanya. Lupa ya. Sukses. Tapi banyak lah ya timnya ya, satu tim tuh ya. Ada 5 orang. Oh 5 orang. Ya. Itu satu kelas itu dibagi berapa tim Kak Rizky? Satu kelas waktu saya tuh ada 9 ya. Tadinya 10 terus dijadiin 9 karena ada satu grup yang nggak bisa dihubungin gitu lah. Oh gitu, tapi selama menyelesaikan project itu berarti lewat Zoom atau ketemu langsung? Ya semuanya lewat Zoom. Kita waktu itu saya di Jawa Tengah, teman-teman ada yang di Jakarta. Seru banget berarti. Ya, saya dengar juga ada teman saya yang dari bagian timur ya. Ya, entah Papua atau Maluku ya, dari logatnya. Iya. Ada kendala nggak nih Kak Rizky selama mengikuti pelatihan DTS, terutama yang dalam bikin project games itu, ada kendala nggak? Ada dong pastinya. Apa tuh? Ya, boleh ceritain nggak? Kendalanya waktu ya, kadang karena saya sebagai ibu rumah tangga harus nyesuaiin waktunya dengan keseharian saya, juga harus belajar, terus juga harus ngerjain project bareng teman-teman. Itu tantangan sendiri sih buat saya. Kalau Mas Abdul sebagai suami nih, merasa berkurang nggak perhatiannya Kak Rizky selama mengikuti pelatihan DTS? Enggak sih. Enggak ya? Biasanya kan nyari-nyari waktu yang emang luang aja. Iya. Kadang ini malam gitu, kita anak-anak udah tidur, saya juga udah tidur gitu, dia buka laptop sendiri, kebangun gitu karena suara yes gitu. Bisa ngerjain program. Itu apa tuh? Karena yes itu apa tuh? Karena apa tuh? Ya udah bisa nggak error gitu. Biasa kan tantangannya programmer itu yang dicari-cari justru bugs ya. Iya betul. Tapi ketika ketemu nyesel juga, kenapa ada bugs. tapi ketika udah bisa nyelesain udah eureka gitu. Merasa gue bisa nih gitu ya. Iya bener. Terus Kak Rizky nih dan Kak Abdul melihat pelatihan DTS ini kan pelatihan gratis nih. Tapi selama ikuti pelatihan DTS ini para tutor itu gimana tuh? Apa karena gratis ini para tutor kayak udahlah ngasih materi aja, kalian belajar sendiri apa gimana? Apa emang si para materi dan mentor ini sangat benar-benar melajarin dari basic dan ini itu gimana? Boleh ceritain nggak Rizky? Sangat ini sih, tutornya sangat membantu ya. Iya. Apalagi beliau-beliau tenaga profesional semua ya, yang saya dengar ada yang jadi dosen di universitas ternama gitu. Tapi benar-benar ngajarin. Cuma sebelumnya mungkin beliau awal nanya ya, ini semuanya punya background IT apa enggak? Kalau enggak ya udah dia ngajarin betul-betul kayak anak SD dituntun gitu. Berarti emang dari basic ya? Iya, dari basic. Nah, tuh para DJers di rumah nggak perlu khawatir kalau ikutin DTS, nggak bisa IT, nggak bisa bahasa pemrograman, nggak usah khawatir ya. Kak Rizky juga dari nol kok, dari yang nggak bisa sampai bisa loh, gitu, sampai buat game loh. Waduh, saya aja pengen ikut Kak Rizky. Berarti Kak Rizky udah di atas saya nih, gitu, udah bisa buat game loh. Aduh, bayangin. Tapi gamenya nggak ada di Play Store apa gimana? Oh, belum launch. Saya nggak tahu ya. Sampai sekarang kita belum ngomongin lagi soal game sama teman-teman. Gitu. Tapi itu ada juaranya berarti ya? Ada 5 terbaik gitu. Nah itu dapetin apa tuh 5 terbaik tuh kalau nggak salah ikut ini ke sertifikasi internasional sama Cisco. Waduh keren banget ya, sayang banget itu kalau di luar tuh mahal banget itu, makanya tuh para DJers langsung aja daftar, cek di web kita digital.kominfo.co.id. Di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita sediakan atau silabus-silabus yang kalian bisa baca gitu. Nah, Kak Rizky dan Mas Abdul nih, kan Mas Abdul juga melihat Kak Rizky selama mengikuti pelatihan DTS. Keuntungan apa nih Kak Rizky dapatkan selama mengikuti pelatihan DTS? Ayo lihat-lihat lagi nih ya. Boleh Kak Rizky ceritakan Kak? Keuntungannya banyak banget ya. Saya bisa dapat teman baru, pengalaman baru ya. Tapi yang paling penting itu apa ya?
saya bisa nunjukin kalau walaupun ibu rumah tangga, siapapun kita, kalau mau kita pasti bisa sih. Betul. Iya. Nggak harus punya background IT untuk jadi seorang IT. Betul. Apalagi ada di TS ini. Iya betul. Yang penting itu kemauan Dijers. Mau apapun kalian profesinya, dari Mas Abdul yang SMK otomotif dan Kak Rizky yang ibu rumah tangga dari nol tidak tahu pengetahuan IT, bisa loh sekarang karena mengikuti pelatihan DTS gitu. Nah, Kak Rizky dan Mas Abdul kan Mas Abdul juga udah terjun di IT cukup lama, udah beberapa tahun, dan Kak Rizky baru terjun di bidang IT. Nah, melihat perkembangan zaman sekarang, terutama di Indonesia, kemampuan digital itu penting nggak? Iya, kelihatan lagi. Monggo mas. Kalau dibilang sangat penting, lebay nggak sih? Soalnya ini ya, sekarang kan udah mulai masuk ke era digital. Iya. Jadi banyak hal yang udah digitalisasi gitu. Paling enggak harapannya masyarakat luas tuh udah bisa ini gitu, menggunakan kemampuan digital gitu. HP atau apapun lah, akses internet tuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seminimal mungkin tuh bisa top up, bayar tagihan sendiri, itu minimal gitu. Atau enggak cari informasi gitu, tutorial. Oh gimana sih pasang busi gitu. Dari bener. Internet gitu. YouTube. Minimalnya paling bisa gitu. Soalnya saya di kampung ya itu masih banyak yang bingung gitu. Gimana sih cara top up tagihan listrik, token listrik gitu. Beberapa masih ke orang-orang yang cara lama gitu. Beli ke konter gitu ya. Iya, bener. Padahal kita udah bisa lewat HP sendiri gitu. Iya, apalagi di masa pandemi ini kan terasa banget tuh kemampuan digital harus dikuasain banget. Apalagi yang misalkan kerja gitu kan lewat Zoom, kalau nggak ngerti kan waduh bingung gimana. Tuh ke Kak Rizky nih, pendapatnya gimana perkembangan di Indonesia, kemampuan digital tuh penting nggak? Buat ibu-ibu penting banget ya. Penting banget. Apalagi sekarang kita bisa bersosialisasi lewat sosial media, bisa jual beli lewat marketplace, terus juga sampai belajar ini juga bisa lewat course online gitu ya. Apalagi juga kadang ada juga anak-anak yang lebih jago daripada ibunya. Iya benar. Nonton YouTube dia bisa ganti-ganti sendiri, kalau ibunya nggak jago iya, benar. Tadi bohong-bohongin anaknya kan. Pokoknya kalau nggak ngerti teknologi zaman sekarang tuh ketinggalan banget. Iya, pokoknya penting banget ya kemampuan digital. Nah, tuh para Dijers, seperti tadi kata Mas Abdul dan Kak Rizky, penting banget kemampuan digital untuk dipunya di zaman sekarang, karena apalagi untuk ibu rumah tangga untuk mengkontrol anak-anak, mana nih konten yang baik, mana nih konten yang buruk. Soalnya sekarang terbuka lebar ya Mas ya. Terbuka lebar sekali informasi-informasi dan konten-konten, dan kita sebagai orang tua harus menfilter itu semua dengan cara mengikuti pelatihan DTS gitu. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita sediakan. Nah, melihat sebentar lagi kan menuju tahun 2022, sekitar 2 bulan lagi kalau nggak salah ya. Nah, melihat Kak Rizky ikutin pelatihan DTS, Mas Abdul ada nggak keinginan untuk ikut pelatihan DTS tahun depan? Atau Kak Rizky yang sudah mengikuti pelatihan DTS, ada keinginan nggak untuk mengikuti pelatihan DTS tahun depan? Kalau saya ada sih. Apalagi di TS ini gratis, bisa dapat sertifikat internasional juga ya, ada kemungkinan. Terus juga bahkan di akhir saya kemarin dapat penggantian pulsa buat internet itu. Mungkin tapi kalau ke tahun depan, tahun ini kan saya ikut programming ya temanya. Mungkin tahun depan kalau di TS ngadain, saya tertarik mau ikut UI UX. Oke, UI UX ya, kita catat ya sekarang ya. Oke. Nah, untuk Mas Abdul nih, ada keinginan nggak untuk ikutin pelatihan DTS di tahun depan? Ada sih. Kalau saya sebenarnya ngelihat materinya. Kalau sekarang kan udah, kalau nggak salah tiap tahun itu DTS bikin ini ya, Android sama sekarang juga udah mulai machine learning sama AI. Iya betul. Itu bagus banget sih buat yang emang sudah berkecimpung di dunia IT, buat ningkatin skill gitu. Jadi rencana apa nih mau ikutin, kalau misalkan keinginan Mas Abdul di
didengar oleh para teman-teman kita di belakang. Apa nih Mas Abdul pengen ikut pelatihan apa? Kan kalau Kak Rizky UI UX, kalau Mas Abdul apa nih? Kalau saya tertarik ke ini, iOS developer. Oh gitu, jadi itu untuk mendukung pekerjaan Mas Abdul ya? Oke, nah dari melihat juga banyak sekali pelatihan di DTS. 2021 ini ada sekitar 103 pelatihan yang kita sediakan secara gratis. Nah, kepada Mas Abdul dan Kak Rizky, harapan kalian apa nih ke depannya untuk pelatihan DTS ini? Apa harus ada lagi sampai lama apa gimana? Ya, kalau dari saya pribadi, harapannya semoga DTS bisa semakin maju dan semakin berkembang supaya bisa menjangkau setiap orang dari segala kalangan sih. Nggak cuman karena saya kemarin ikut pelatihan kebanyakan yang ikut anak muda dan masih kuliah ya. Jarang saya temuin ibu-ibu kayak saya. Ya, semoga kedepannya bisa lebih banyak orang lagi yang ikut DTS ini. Oke, kalau Mas Abdul? Sama sih, harapannya bisa menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya lulusan-lulusan SMA atau SMK yang mungkin belum punya kesempatan kuliah, sekarang bingung mau ngapain. Program DTS ini bagus banget, asal mau cari tahu dan benar-benar mau belajar sih. Betul. Nah, Kak Rizky dan Mas Abdul, ada pesan nggak nih untuk teman-teman di rumah, para DJers yang sudah mengikuti pelatihan DTS dan yang belum mengikuti pelatihan DTS, ada pesan nggak? Atau ada ajakan atau apa gitu? Buat yang belum ikut, ayo ikut. Buat yang udah ikut, ayo ikut lagi. Kalau Mas Abdul, ada pesan nggak nih untuk para DJers yang belum mengikuti pelatihan DTS dan yang sudah mengikuti pelatihan DTS? Buat yang belum ikut, sama sih. Ayo ikut dan apa aja deh, ikut apa aja setertariknya gitu. Paling nggak dicoba dulu gitu, karena nggak ada ruginya nyoba sesuatu gitu. Paling nggak kalau nggak tertarik, nggak ada hasilnya, ya kita nggak nyesel udah nyoba. Kalau yang udah ikut, jangan nyerah dan dimanfaatkan ilmunya gitu. Betul, jadi harus konsisten dan juga jangan takut untuk mencoba, karena nggak ada salahnya kita mencoba. Apalagi di dunia digital ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bertebaran di masyarakat luas. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi Kominfo yang telah menyediakan pelatihan gratis yang bernama Digital Talent Scholarship. Kalian bisa langsung cek di web kita di digital.kominfo.co.id. Mungkin Talent Talks Podcast pada kali ini cukup segitu aja nih Mas Abdul dan Kak Rizky. Terima kasih atas waktunya yang menyempatkan hadir datang di Talent Talk Podcast kita kali ini. Dan untuk para DJers, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian agar bisa bermanfaat dan juga akan menjadi talenta digital di Indonesia. Dan juga para DJers jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kita. Kita ada YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Dan kalian bisa lihat di bawah ini. Dan juga cek di web kita, digital.kominfo.co.id. Di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita sediakan. Dan silabus-silabus kalian bisa baca-baca di sana. Dan juga kalian bisa daftar sekarang juga di sana. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk Kak Rizky dan Mas Abdul. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Dan akhir kata, saya Fikri Jodi Pratama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.